hutan mencari rebung. Rebung diolah bersama kerang. Daripada pagi-pagi kamu bingung, yuk kita nonton dulu sekarang. Sejak dulu hingga sekarang kalau mendengar kata bambu memang identik dengan kehidupan kita sehari-hari ya. Bahkan dulu bambu dimanfaatkan oleh pejuang. Tapi dulu sekarang pagi ini akan mengulik semua yang unik-unik dari bambu. Seperti apa? Ikuti terus lengkapnya. Yap, siapa coba yang nggak kenal sama bambu? Tanaman jenis rumput-rumputan yang khas dengan rongga dan ruas di bagian batangnya. Walaupun bentuknya sama, ternyata tanaman yang mudah ditemui ini memiliki hampir lebih dari 1.200 spesies loh. Hebatnya lagi nih, bambu termasuk tanaman dengan masa pertumbuhan paling cepat loh. Dalam sehari, bambu bisa tumbuh sepanjang 60 cm. Bambu paling mudah ditemui di kawasan Asia seperti Cina, Jepang, dan Indonesia. Sejak dulu hingga sekarang, bambu punya peranan besar dalam kehidupan rakyat Indonesia loh pemirsa. Mulai dari penopang penghasilan hingga mengisi perut yang lapar. Iya, bambu juga enak loh dimakan. Eits, tapi khusus yang masih muda ya, alias rebung. Buat pemirsa DS yang belum tahu bentuk rebung utuh dari pohonnya, jangan dikira sama dengan bentuk bambu yang panjang dan berbatang keras ya. Ini dia nih. Pak, ini rebungnya bisa dipanen untuk dimakan nggak? Nggak bisa, rabung ini bukan buat makanan. Oh, nggak bisa? Rabung ini buat kerajinan kalau sudah tua. Oh, yang bisa dimakan jenisnya apa, Pak? Ada rabung yang bisa dimakan, tapi bukan rabung yang ini, bitung namanya. Wah, ternyata selama ini saya kira rebung yang bisa dimakan itu dari jenis sebuah bambu. Tapi ternyata hanya rebung dari jenis bambu tertentu. Seperti ini nih, ini nggak bisa dimakan, tapi kalau dipaksain makan, rasanya nggak enak, pahit ya, Pak ya? Pahit ini. Rebung alias tunas muda tanaman bambu memang merupakan salah satu kuliner yang cukup populer ya di Indonesia. Saking banyaknya peminat, salah satu restoran di wilayah Dago, Kota Bandung sampai menyajikan rebung menjadi menu andalannya loh. Restoran yang satu ini memang punya konsep yang unik dan pastinya lain dulu lain sekarang. Gak hanya sekedar menyajikan rebung, suasana kebun bambu atau kebun awi dalam bahasa Sunda pun dihadirkan untuk para pengunjung. Yap, restoran yang satu ini memang berada di tengah kebun bambu. Asri ya. Tak kurang sekitar 24 spesies bambu ditanam di sini. Baik spesies bambu lokal maupun bambu mancanegara dari Jepang dan Cina. Sebelum adanya Kebun Awi Cafe, dulu itu kebetulan ayah saya dan ibu saya juga sebagai pelaku seni dan budayawan. Nah, pada saat itu memang belum jadi restoran, teh masih padepokan kesenian. Selain makan enak dan nyaman, di sini pengunjung juga mendapat edukasi tentang tanaman bambu. Misalnya saja penjelasan tentang asal spesies bambu yang ada di area resto. Bicara soal menu yang ditawarkan, olahan rebung yang disajikan di sini juga nggak kalah istimewa loh. Oke, langsung saja yuk kita intip cara membuat menu andalan rebung yang ada di restoran ini. Nah, kalau biasanya nih olahan dari rebung sering kita temui di makanan seperti lumpia ataupun sayur kuning. Kalau sekarang kita akan membuat rebungnya beda nih, yaitu gurame rica rebung. Betul ya? Langsung aja ya kita bikin. Well, paling pertama siapkan dulu bahan-bahannya nih pemirsa. Seperti bawang merah, bawang putih,
rempah, dan bumbu dapur. Dan tak lupa rebung pastinya. Mulai dengan mengolah dulu ikan guramenya ya. Tabur garam dan perasan jeruk lemon untuk menghilangkan bau amis. Mulai deh membuat bumbu untuk diolah bersama si ikan gurame. Ulek bumbu rempah yang sudah diiris tipis seperti kunyit, jahe, lengkuas, dan taburkan garam serta merica bubuk. Ulek sampai halus dan oleskan ke ikan gurame. Diamkan selama kurang lebih 20 menit sampai bumbu meresap. Kalau sudah, goreng ikan gurame yang sudah berbumbu. Ini digoreng matangnya sampai berapa lama? 20 menit sampai 25 menit. 20 sampai 25 menit. Oh, sambil nunggu ada bumbu lain lagi yang diolah? Ya, mungkin kita sengaja bikin bumbu rica buat sambil nunggu matang. Lanjut, iris bawang putih dan bawang merah. Tak lupa juga iris batang serai dan daun jeruk. Eits, jangan lupa untuk membalikan ikan guramenya biar nggak gosong ya. Ingat ya, ikan gurame loh, jangan sampai perasaan yang dibolak-balik. Kembali lagi ke bumbunya nih pemirsa. Sekarang saatnya mengiris rebung yang masih fresh, hasil dari kebun di sekitaran resto. Rebung yang digunakan berasal dari jenis bambu mancucu alias awi mancucu. Pemirsa DS, rebung sudah mulai dikonsumsi sejak 2.500 tahun lalu di Tiongkok. Awalnya banyak yang menganggap aneh, tapi ternyata olahan ini kaya akan serat dan kalium yang dapat mencegah stroke. Makanya, sejak saat itu, rebung jadi santapan utama pada masa kejayaan dinasti Ming. Setelah rebung, kini saatnya mengiris cabai merah. Bahan-bahan bumbu rica sudah siap. Kini saatnya ditumis. Masukkan deh satu persatu bahan yang sudah diiris-iris tadi. Mulai dari bawang putih, serai, daun jeruk, dan bawang merah. Tak lupa cabai merah. Ini dia nih, masukin si spesialnya, rebung. Sudah komplit, mulai tumis kembali sampai semua bahan-bahan matang. Jangan lupa tabur bumbu penyedap agar semakin gurih. Udah jadi nih gurame rica rebung tuh. Wah, sekarang saatnya saya mau coba nih. Wih, tampilan cantik dari gurame dan bumbu rica rebung di atasnya benar-benar menggugah selera ya pemirsa. Begitu gigitan pertama dari rasa gurame rica rebungnya ini, ada rasa pedas dan juga ada rasa gurih. Kalau soal tekstur, guramenya yang lembut ditambah dengan rebungnya ini selain lembut, begitu digigit ada sensasi krenyes-krenyesnya. Unik kan? Selain unik juga enak pastinya. Dulu, image bambu memang lekat dengan kesan jadul bahkan identik dengan kemiskinan ya. Makanya produk dari bambu sedikit terasing.
Tapi sekarang karena konsep back to nature atau kembali ke alam lagi ngehits, produk dari bambu pun kian diminati. Apalagi kalau desainnya sudah kekinian kayak yang satu ini. Sejak dulu yang namanya bambu juga sering hadir di perabotan rumah tangga. Yang paling akrab biasanya bambu dalam wujud besek atau tampah ya. Tapi jangan salah nih, kalau sekarang di tangan kreatif pemuda di Bandung, Jawa Barat, bambu bisa diolah menjadi aneka barang yang kece dan kekinian. Kali ini kita akan menyulap sebatang bambu menjadi tempat payung. Batang bambu yang digunakan harus yang berukuran besar agar lebih kuat dan tahan lama. Pak, saya belum telat banget kan nih? Mulai dari membelah bambu menjadi 2 bagian, lalu kembali dipotong menjadi 3 bagian yang berukuran lebih kecil. Nggak di... Angkat dulu ke atas. Angkat dulu ke atas, ini ya? Bambu selanjutnya dihaluskan agar ukurannya rata, sehingga nggak ada lagi bagian bambu yang bengkok. Termasuk bagian dalam bambu yang cukup sulit dan keras untuk dihaluskan nih, yaitu bagian tengah dalam bambu. Oh, ini udah betul di sini. Ini pisaunya sebelah sini yang kena nih. Haluskan dan ratakan sampai mendapatkan ukuran yang diinginkan dan bambu bersih dari kulitnya. Nah, ini udah rapi, udah sesuai dengan ukuran. Sekarang kita di bending, bikin lingkarannya. Oh gitu. Tahapan bending alias membengkokkan bambu inilah yang jadi salah satu ciri khas produk. Prosesnya hampir mirip seperti membengkokkan rotan dengan menggunakan api. Terlihat mudah saja ya, tapi awas, panas. Terus tarik, Oh, terus aja? terus. Nggak patah ini, nggak? Nggak, oh. Ya patah kalau tenaganya besar, patah. Oh, kalau tenaganya besar. Oh, tenaganya ini. Terus. Kirain kelihatannya tuh mudah banget, tapi ternyata begitu dicoba sulit juga loh untuk bisa akhirnya dia melengkung gini. Ini tahan lagi atau? Terus tahan. Oh, terus ini ditahan. Diam. Ditahan. Udah jadi nih lingkaran. Nah, kalau udah seperti ini selanjutnya apa lagi? Dicetak, disambung, terus dilem. Oh gitu. Di sebelah mana cetaknya? Di pai, di tangannya. Sebelah sana. Ya. Ini bisa dicetak biarpun agak sedikit gosong. Sebelah situ ya. Bambu yang berbentuk lingkaran ini kemudian harus dicetak lagi sesuai dengan pola. Lalu dihaluskan sedikit untuk kemudian dilem supaya tidak ada bekas sambungan yang terlihat. Kalau sudah, langsung lubangi bambu untuk kemudian menjadi tempat penyangga bambu berukuran sangat kecil seperti lidi. Haluskan terlebih dulu ya bambunya. Wah, udah jadi nih tempat payungnya. Lihat tuh, bentuknya unik ya. Nah, biasanya kalau sudah jadi seperti ini juga bisa dikirim ke pengrajin berikutnya untuk diberikan lapisan luarnya. Tapi gini aja juga udah lucu nih. Selain tempat payung, usaha kreasi dari bambu ini juga memproduksi beragam produk rumah lainnya. Seperti varian lampu yang unik, serta tableware seperti mug dan masih banyak lagi kreasinya. Bahwa bambu ini yang paling fleksibel untuk digunakan menjadi berbagai macam jenis produk. Dari akarnya sampai daunnya semuanya bisa dimanfaatkan. Bahkan dari berbagai jenis produk seperti furniture, terus tas, perabot dapur, bahkan sampai aksesoris seperti kalung dan kacamata juga bisa dibuat oleh bambu. Nah, itu menjadi dasar pemilihan kita terhadap bambu.
Wah, memang keren-keren ya kreasi anak bangsa sekarang ini. Kalau dulu bambu cuma menghasilkan benda yang itu-itu aja. Sekarang, apapun bisa dibuat dari bambu. Setelah yang satu ini masih ada lagi loh kreasi unik dari bambu. So, stay tune!